Yeah. Bingo yard. Stay with me, little bitch. Yeah, you know that we the man. To be careful like a snitch. No thoughts, no stand. Two hoes, 10 toes, no guac, no plans, no whip, no chips, no kicks. Jackie Chan, that she bad. Bad bitch, no bad. I just need another lick and she be counting in my rest. I be feeling hella rich, no grind, 100 step. About to make another hit, God bitch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman semuanya, perkenalkan saya Lisra Mafirah dengan NIM 0305213051 dari Prodi Pendidikan Matematika 3 semester 3 dalam mata kuliah Algoritma Pemrograman. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang algoritma pemrograman. Selamat belajar dan selamat menyaksikan pemaparan dari materi saya. Nah, yang akan dibahas pada topik pembahasan kali ini ada pengertian, ada fungsi dan ciri-ciri, ada cara kerja, ada algoritma pemrograman dasar, ada contoh algoritma pemrograman, dan ada strukturnya. Nah, pertama kita akan membahas tentang pengertian dari algoritma pemrograman. Apa sih itu pengertian dari algoritma pemrograman? Nah, di sini kita akan kupas apa sih itu pengertian dari algoritma pemrograman. Apa sih itu algoritma? Apa sih itu pemrograman dan apa sih itu pemrograman? Nah, di sini kita akan kupas berkaitan dengan pengertiannya. Nah, pengertian dari algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Maksudnya itu bagaimana? Nah, dari pengertian tersebut dapat kita katakan bahwa algoritma itu digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan tahapan-tahapan yang logis, yang disusun secara sistematis atau yang sudah diurutkan. Juga algoritma itu bisa dibilang sebagai salah satu metode agar suatu masalah itu dapat diselesaikan dengan mudah, sehingga suatu kegiatan atau produksi itu tetap berjalan. Nah, di dalam dunia matematika dan komputer, algoritma didefinisikan sebagai prosedur dari berbagai macam langkah perhitungan, penalaran, secara sistematis sampai pemrosesan data. Nah, apa itu program? Jadi, program itu adalah kumpulan instruksi komputer, sedangkan metode dan tahapan sistematis dalam program adalah algoritma. Nah, apa itu pemrograman? Nah, jadi programan itu adalah suatu kumpulan urutan perintah ke komputer untuk mengerjakan sesuatu. Nah, penemu algoritma itu sendiri ialah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Ia adalah seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Persia. Selain dalam bidang matematika, ia juga ahli di bidang astronomi, astrologi, dan geografi. Selain penemu algoritma, dia juga penemu aljabar. Jadi, algoritma ini memberikan dampak yang sangat dalam ilmu matematika, khususnya itu perkembangan teknologi modern seperti komputer. Jadi, pengertian algoritma pemrograman merupakan serangkaian proses yang wajib diikuti dalam suatu perhitungan pemecahan masalah yang lain, terutama pada program komputer. Nah, untuk menyelesaikan algoritma di pemrograman dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu ada tulisan dan yang kedua itu ada gambar. Namun, semua itu tergantung dari metode, teknik, atau tahapan yang digunakan oleh seorang programmer. Cara kerja algoritma ini sangat sederhana, yaitu dari input menuju proses dan menghasilkan output. Jadi, ada 3 tahapan: input, proses, dan output. Masukkan, proses, keluaran. Di sini ada contoh algoritma pemrograman. Di sini contoh algoritma pemrograman deskriptif, yang dimana baca nama dan nilai siswa. Ini merupakan suatu input atau masukan.
Jika nilai lebih besar sama dengan 80, maka keterangannya sama dengan lulus. Tetapi jika keterangannya lebih kecil sama dengan 80, maka keterangannya sama dengan tidak lulus. Nah, ini merupakan suatu prosesnya. Tulis nama dan keterangan itu merupakan outputnya. Keterangannya lulus atau tidak lulus. Nah, itu contoh sederhana dari algoritma pemrograman. Nah, kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa algoritma pemrogramannya. Jadi, prinsip tersebut dapat kita pahami dengan proses sederhana seperti merebus air. Nah, di sini sudah ada susunan algoritma pemrograman merebus air. Sebelum itu, pertama-tama mari kita definisikan input dan outputnya. Berdasarkan proses merebus air, yang menjadi inputnya itu adalah air mentah. Nah, sedangkan outputnya itu adalah air matang. Jadi susunan algoritma pemrograman itu adalah pertama, ambil panci, kedua itu isi dengan air, ketiga letakkan pada kompor, yang keempat nyalakan api kompor, yang kelima tunggu hingga keluar gelembung, yang keenam air sudah matang. Nah, jadi inputnya itu menghasilkan air mentah, sedangkan outputnya itu menghasilkan air matang. Nah, itu adalah susunan algoritma pemrograman merebus air. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan apa saja fungsi dan ciri-ciri algoritma pemrograman. Nah, fungsi algoritma pemrograman yang pertama itu ada dapat menyelesaikan permasalahan rumit, yang kedua itu mampu menyederhanakan suatu program sehingga penggunaannya lebih efektif dan efisien. Nah, yang ketiga dapat digunakan secara berulang. Yang keempat, adanya alur proses yang jelas. Yang kelima itu mempermudah mencari kesalahan serta dapat diperbaiki. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri algoritma pemrograman. Nah, apa saja ciri-ciri dari algoritma pemrograman? Nah, kita akan bahas di sini. Nah, yang pertama itu ada finiteness atau keterbatasan. Yang kedua itu ada definiteness atau kepastian. Yang ketiga itu ada input atau masukan. Yang keempat ada output atau keluaran. Yang kelima ada effectiveness atau keefektivitasan. Yang keenam ada struktur atau terstruktur. Nah, selanjutnya cara penulisan dari algoritma pemrograman dasar. Yang pertama itu ada algoritma flowchart, yang kedua itu ada algoritma narasi, yang ketiga itu ada algoritma pseudocode. Nah, selanjutnya contoh penulisan dari algoritma pemrograman. Yang pertama dengan menggunakan narasi, dan di situ sudah saya paparkan contohnya. Yang kedua dengan menggunakan flowchart, dan di situ saya sudah memaparkannya. Selanjutnya kita masuk ke simbol-simbol khusus yang digunakan di flowchart. Di sini ada simbolnya, saya paparkan ada 5. Yang pertama itu ada simbol terminator, yaitu merupakan simbol untuk mengawal atau mengakhiri program. Setiap flowchart harus diawal dan diakhiri dengan simbol ini. Yang kedua itu ada simbol input atau output. Simbol ini menggambarkan masukan atau keluaran dalam program. Yang ketiga itu ada simbol garis aliran program, menggambarkan aliran program. Yang keempat ada simbol proses, menggambarkan proses yang ada dalam program. Yang kelima itu ada decision atau percabangan. Simbol ini menggambarkan pilihan selanjutnya dan di kriteria yang ada. Nah, selanjutnya masuk ke dengan menggunakan pseudocode. Di sini saya sudah memaparkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir tentang struktur dasar algoritma pemrograman. Yang pertama ada sekuensial atau runtunan. Yang kedua ada struktur seleksi, dan yang ketiga itu ada struktur perulangan.
Nah, sebelum saya akhiri video pembelajaran dari saya, alangkah baiknya saya memberikan kata-kata sebelum akhir dari video ini, yaitu kata-kata motivasi untuk teman semuanya. Nah, dimana kata-katanya itu ialah belajar di bangku kuliah itu proses hidup juga. Sejatinya adalah belajar tanpa ada batasan umur dan tanpa ada kata tua. Jika jatuh harus berdiri, jika kalah harus mencoba lagi, jika gagal harus bangkit lagi, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Waktunya pulang." Oke, baiklah. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga video ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.